Kesemutan, kaki terasa lemah, dan nyeri sendi yang membuat langkah menjadi berat, seringkali dianggap hal wajar karena faktor usia. "Ah dok, namanya juga sudah tua," begitu kata banyak orang. Padahal tidak selalu begitu. Dok, rasanya kayak dapat kaki baru. Sekarang saya bisa jalan keliling kompleks tanpa berhenti. Begitu ujar pasien yang kembali lagi ketemu saya saat kontrol. Sebelum saya mulai, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Tulis nama, usia, dan domisili Anda di kolom komentar untuk saling menyapa dan mendoakan. Bersama Klinik Mugiwaras. Sehat bersama, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua sahabat channel Mugiwaras di seluruh Nusantara. Saya Dr. Ayu, kembali hadir untuk berbagi ilmu dan pengalaman bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia emas. Usia yang seharusnya dijalani dengan tenang, penuh semangat, tanpa rasa nyeri, tanpa kesemutan, dan tanpa keluhan di kaki setiap kali bangun pagi. Kesemutan, kaki terasa lemah, dan nyeri sendi yang membuat langkah menjadi berat, seringkali dianggap hal wajar karena faktor usia. "Ah dok, namanya juga sudah tua," begitu kata banyak orang. Padahal tidak selalu begitu. Saya punya pasien berusia 70, bahkan 80 tahun yang masih bisa berjalan cepat, berkebun, dan ikut senam setiap minggu. Artinya, tubuh manusia tetap bisa bugar di usia lanjut asal tahu cara merawatnya dengan benar. Jadi, kalau kaki Anda sering kesemutan, jangan langsung pasrah dan menganggapnya takdir, karena itu sebenarnya sinyal tubuh yang meminta perhatian. Saya paham betul bagaimana rasanya. Ada yang mengeluh kakinya seperti bukan miliknya sendiri, ada yang bercerita dengan mata berkaca-kaca karena kini harus dibantu cucu untuk berjalan. Saya sudah mendengar cerita seperti itu selama lebih dari 20 tahun, dari Sabang sampai Merauke. Dan selalu saya katakan, kesemutan dan kaki lemah bukan akhir dari segalanya. Itu ibarat lampu cek engine di mobil, bukan berarti mesin rusak, hanya menandakan ada bagian yang butuh dirawat. Dan kabar baiknya, bagian itu bisa diperbaiki, bahkan tanpa obat mahal, cukup dengan cara alami yang tepat, agar tubuh kembali kuat, ringan, dan siap melangkah lagi. Mari saya ceritakan satu kisah nyata. Beberapa waktu lalu, datang ke klinik saya, seorang pensiunan kepala sekolah bernama Pak Bahlil, usia 63 tahun dari Jember. Dengan nada lemah, beliau berkata, "Dok, kaki saya sering banget kesemutan, terutama kalau duduk lama. Jalan ke masjid baru 50 meter saja sudah terasa berat. Kadang sampai harus berhenti dan pegangan di dinding." Selama ini, Pak Bahlil sudah mencoba berbagai vitamin dan obat pereda saraf dari apotek. Tapi hasilnya hanya sementara. Begitu obat habis, kesemutan kembali datang. Setelah saya periksa, ternyata penyebabnya sangat sederhana. Tubuhnya kekurangan vitamin B12 dan zat besi. Dua nutrisi penting yang berperan besar dalam memperbaiki jaringan saraf. Saya tidak memberinya resep obat mahal, melainkan menulis daftar belanja sederhana di secari kertas, bayam, ikan kembung, tempe, pisang rebus, kacang hijau, dan kunyit. Ia sempat tersenyum bingung. "Dok, saya kira dikasih resep vitamin, kok malah daftar pasar?" Saya menjawab, "Justru disitulah rahasianya, Pak. Kesehatan tidak selalu datang dari apotek, tapi dari dapur sendiri." Pak Bahlil mengikuti saran itu dengan disiplin. Ia rutin makan bayam tumis bawang putih 3 kali seminggu, ikan kembung bakar 2 kali seminggu, sarapan tempe dan pisang rebus setiap pagi, minum bubur kacang hijau sore hari, dan sebelum tidur menikmati segelas jamu kunyit asam buatan istrinya. 3 minggu kemudian, beliau datang lagi dengan wajah cerah dan langkah mantap. "Dok, saya nggak nyangka, sekarang kaki saya sudah nggak kesemutan lagi. Saya bahkan bisa jalan keliling Malioboro sama cucu tanpa istirahat," katanya bersemangat.
Dari situ, saya kembali belajar bahwa perubahan sederhana yang dilakukan dengan konsisten bisa membawa hasil luar biasa. Tubuh lansia masih bisa pulih, asal diberi nutrisi yang tepat dan waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan kisah Pak Bahlil bukan satu-satunya. Ada Bu Nur, 67 tahun dari Balikpapan, yang dulu takut sholat tarawih karena kakinya sering kaku dan kesemutan. Setelah 2 bulan menjalani pola makan yang sama, ia bisa berdiri lama tanpa nyeri dan bahkan rutin ikut senam lansia setiap Jumat pagi. Ada juga Pak Randy, 69 tahun dari Padang, yang dulu harus duduk setiap 5 menit saat jalan pagi, kini setelah rajin minum kunyit dan makan ikan kembung, ia sudah bisa naik tangga tanpa rasa nyeri. Semua kisah itu mengajarkan hal yang sama. Kesemutan dan kaki lemah bukan kutukan usia, melainkan tanda tubuh sedang meminta perhatian. Dan seringkali, yang dibutuhkan bukan obat mahal, tapi asupan alami yang memberi makan saraf dan otot agar tubuh bisa pulih dengan sendirinya. Nah, di bagian berikutnya saya akan jelaskan satu persatu 6 makanan ajaib yang sudah terbukti membantu ratusan pasien saya. Setiap makanan punya peran spesifik. Ada yang memperkuat saras, ada yang melancarkan aliran darah, ada pula yang mengurangi peradangan di otot kaki. Dan menariknya, semua ini bisa Anda temukan di dapur sendiri tanpa harus keluar biaya besar. Pertama, bayam, si hijau penyelamat saraf. Sayur sederhana yang sering kita anggap biasa, padahal menyimpan kekuatan luar biasa. Ia bukan sekadar pelengkap di meja makan, tapi bisa disebut sebagai dokter kecil bagi sistem saraf Anda. Di balik warna hijaunya yang segar, bayam mengandung vitamin B12, asam folat, dan zat besi. 3 nutrisi penting yang bekerja langsung memperbaiki saraf tepi yang rusak. Saya sering menjelaskan kepada pasien, saraf manusia itu seperti kabel listrik. Kalau lapisan pelindungnya, disebut mielin, rusak, maka sinyal jadi terputus-putus. Itulah sebabnya muncul rasa kesemutan, geli, atau bahkan mati rasa di kaki dan tangan. Vitamin B12 dan folat dari bayam berfungsi memperbaiki lapisan mielin itu sehingga sinyal saraf kembali lancar. Salah satu pasien saya, Pak Tony, 61 tahun dari Bandung, dulu hampir setiap malam tidak bisa tidur karena betis dan telapak kakinya kesemutan. Terasa panas dan seperti ditusuk jarum. Saya hanya menyarankan beliau makan bayam tumis bawang putih dengan sedikit minyak zaitun 3 kali seminggu. Sebulan kemudian ia datang tersenyum. "Dok, sekarang saya bisa tidur nyenyak. Kesemutannya hilang." Hebatnya, ia tidak minum obat atau suplemen apapun, hanya bayam, tempe, dan ikan kembung. Kesemutan, kaki terasa lemah dan nyeri sendi yang membuat langkah menjadi berat seringkali dianggap hal wajar karena faktor usia. "Aduh, dok namanya juga sudah tua," begitu kata banyak orang. Padahal tidak selalu begitu. Cara mengolah bayam pun sangat sederhana. Jangan dimasak terlalu lama. Cukup ditumis sebentar atau direbus cepat hingga layu, lalu segera angkat, karena panas berlebih dapat merusak kandungan vitaminnya. Bagi yang ingin mencoba variasi lain, bayam juga bisa dijadikan jus segar. Campurkan segenggam daun bayam dengan sedikit perasan jeruk nipis dan madu alami. Rasanya ringan, segar, dan menutrisi tubuh dari dalam. Campuran ini bukan hanya membantu memperbaiki aliran darah dan regenerasi saraf, tetapi juga meningkatkan energi alami tubuh, sehingga Anda tetap aktif, bugar, dan bebas kesemutan sepanjang hari. Yang kedua adalah ikan kembung. Sumber omega-3 alami untuk kaki yang kuat dan bebas kesemutan. Banyak orang mengira hanya ikan mahau seperti salmon yang menyehatkan. Padahal di pasar tradisional kita ada ikan lokal yang justru lebih kaya nutrisi, murah, dan mudah didapat. Ikan kembung. Di dalamnya terkandung omega-3, vitamin D, dan protein tinggi, 3 unsur penting untuk menjaga kelancaran aliran darah hingga ke ujung-ujung kaki. Saya sering menggambarkan pembuluh darah seperti selang air. Kalau selang tersumbat lemak atau kolesterol, tentu airnya tidak bisa mengalir dengan lancar. Begitu pula tubuh kita. Ketika pembuluh darah di kaki mulai tersumbat, saraf dan otot kekurangan oksigen dan muncullah rasa kesemutan, lemas, bahkan nyeri. Nah, omega-3 dalam ikan kembung bekerja membersihkan sumbatan itu secara alami, membuat darah kembali mengalir lancar dan kaki terasa ringan. Saya teringat Pak Marno, 69 tahun dari Lampung.
Saat pertama datang, beliau berjalan dengan tongkat, karena setiap 5 menit saja, kakinya terasa berat dan cepat lelah. Setelah saya sarankan untuk makan ikan kembung 2 kali seminggu, dibakar atau dikukus tanpa digoreng, 2 bulan kemudian beliau datang tanpa tongkat. Dengan tawa lebar, beliau berkata, "Dok, rasanya kayak dapat kaki baru. Sekarang saya bisa jalan keliling kompleks tanpa berhenti." Selain omega-3, vitamin D dalam ikan kembung juga sangat membantu memperkuat otot dan tulang, terutama bagi lansia yang jarang berjemur. Jadi, kalau Anda malas keluar rumah di pagi hari, ikan kembung bisa menjadi sinar matahari dari dapur yang membantu menjaga kekuatan tubuh. Tips penting, hindari menggoreng ikan terlalu kering, karena panas tinggi dapat merusak omega-3 yang berharga itu. Sebaiknya dibakar, dikukus, atau dimasak berkuah seperti pindang. Cara sederhana ini membuat nutrisinya tetap utuh dan manfaatnya maksimal untuk menjaga kaki tetap kuat dan sehat hingga usia lanjut. Yang ketiga adalah tempe, si murah meriah penjaga saraf tepi yang sering diremehkan. Padahal kekuatannya luar biasa. Banyak orang menganggap tempe hanya makanan sederhana. Tapi bagi saya, tempe adalah multivitamin alami terbaik untuk sistem saraf. Di dalam sepotong tempe terkandung vitamin B kompleks, B1, B2, B6, B12, protein nabati, zat besi, magnesium dan probiotik alami yang semuanya berperan besar dalam menjaga kesehatan saraf dan metabolisme tubuh. Mengapa probiotik penting? Karena kesehatan saraf berawal dari usus yang sehat. Di sanalah semua vitamin dan mineral diserap. Kalau ususnya bersih dan seimbang, maka nutrisi untuk saraf pun terserap sempurna. Itu sebabnya saya sering bilang, sebelum memperbaiki saraf, perbaiki dulu pencernaannya. Saya teringat Pak Joko, 66 tahun dari Wonogiri. Beliau datang dengan keluhan kesemutan di jari kaki dan tangan. Setelah saya sarankan untuk makan tempe setiap pagi, hasilnya menakjubkan. Beberapa minggu kemudian, beliau berkata dengan senyum lebar, "Sekarang, saya bisa naik tangga tanpa pegangan, Dok." Yang menarik, beliau bahkan menemukan resep andalannya sendiri. Tempe goreng tipis dengan sedikit kecap manis dan parutan jahe segar. Kombinasi yang sederhana, tapi sangat efektif. Jahe membantu melancarkan sirkulasi darah, sementara tempe memperkuat saraf dari dalam. Selain itu, protein tempe jauh lebih mudah dicerna oleh tubuh lansia dibanding protein dari daging merah yang kadang memicu asam urat atau kembung. Jadi, kalau Anda ingin memperkuat saraf tanpa membebani tubuh, jadikan tempe bagian dari menu harian Anda. Murah, bergizi, mudah diolah, dan yang terpenting, ampuh menjaga saraf tetap sehat dan kuat hingga usia lanjut. Yang keempat adalah pisang, si pengendali otot dan pemasok kalium terbaik untuk tubuh. Buah yang sering kita anggap camilan biasa ini ternyata menyimpan peran penting bagi keseimbangan kerja otak, saraf, dan otot. Di dalam pisang terdapat kalium atau potasium, mineral penting yang berfungsi seperti arus listrik alami di dalam tubuh. Saat kadar kalium menurun, sinyal dari otak ke otot jadi tidak stabil, sehingga otot mudah kerang, lemah, atau bahkan gemetar. Saya ingat Pak Suroto, 63 tahun dari Purwakarta, yang dulu hampir tiap malam terbangun karena kram di betis. Setelah saya sarankan rutin makan pisang kepok rebus setiap pagi, 2 minggu kemudian beliau datang sambil tersenyum lebar dan berkata, "Sekarang saya bisa tidur nyenyak sampai subuh, Dok. Kaki saya nggak pernah kram lagi." Itu karena kalium membantu menjaga kontraksi otot tetap normal dan mencegah saraf bekerja berlebihan. Selain itu, pisang juga kaya vitamin C dan serat alami yang mendukung peredaran darah dan pencernaan tetap sehat. Bagi lansia, cara paling aman mengkonsumsi pisang adalah direbus atau dikukus, bukan digoreng, karena minyak panas dapat merusak pembuluh darah dan mengurangi manfaatnya. Yang tak kalah penting, kalium dalam pisang juga berfungsi menstabilkan tekanan darah dan menenangkan sistem saraf. Jadi, bagi Anda yang punya hipertensi ringan atau mudah tegang, pisang bisa menjadi camilan alami yang menenangkan jantung sekaligus menguatkan otot. Buah yang murah, manis, dan sederhana ini ternyata menyimpan rahasia besar,
Satu pisang setiap pagi bisa membantu tubuh tetap kuat, stabil, dan tenang hingga usia lanjut. Yang kelima adalah kacang hijau. Penguat otot sekaligus penambah energi alami. Banyak yang menganggap bubur kacang hijau hanya camilan sore. Padahal di balik kesederhanaannya, makanan ini menyimpan kekuatan besar untuk memperbaiki otot dan saraf kaki. Kacang hijau mengandung magnesium, zat besi, dan protein nabati. 3 unsur penting yang bekerja sama menjaga otot tetap kuat dan tidak mudah lelah. Saya sering menjelaskan kepada pasien, magnesium itu ibarat direktur bagi otot. Ia mengatur kapan otot harus berkontraksi dan kapan harus rileks. Jika tubuh kekurangan magnesium, otot akan cepat kaku, terasa berat saat melangkah, dan stamina menurun. Sementara zat besi dalam kacang hijau membantu membentuk sel darah merah baru yang membawa oksigen ke seluruh jaringan, termasuk ke saras dan otot kaki. Itulah sebabnya, tubuh terasa lebih segar setelah rutin mengkonsumsinya. Selain memperkuat otot, kacang hijau juga membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL yang sering menyumbat pembuluh darah kecil di kaki. Artinya, bukan hanya otot yang diperbaiki, tetapi juga aliran darah menjadi lebih lancar. Tipsnya sederhana. Rebus kacang hijau hingga kulitnya pecah, tambahkan sedikit santan dan daun pandan untuk aroma, dan hindari menambahkan terlalu banyak gula. Jika ingin rasa manis yang lembut tapi tetap sehat, gunakan madu alami. Nikmati selagi hangat, bukan hanya untuk mengisi tenaga, tapi juga sebagai cara alami menjaga kekuatan otot, kesehatan saraf, dan vitalitas tubuh di usia lanjut. Yang keenam adalah kunyit, sang anti peradangan alami yang luar biasa. Rempah yang selama ini kita kenal sebagai bumbu dapur atau bahan jamu tradisional ini, ternyata termasuk anti-inflamasi terbaik di dunia. Kandungan utamanya, kurkumin, telah terbukti secara ilmiah, mampu meredakan peradangan pada jaringan syaraf dan otot yang sering menjadi penyebab utama kesemutan kronis dan nyeri sendi pada lansia. Saya teringat Pak Randy, 70 tahun dari Riau, yang sudah 3 tahun menderita kesemutan hebat di kaki, hingga tidurnya sering terganggu. Saya sarankan beliau untuk minum jamu kunyit asam setiap sore selama 6 minggu. Hasilnya sungguh luar biasa. Ketika datang kontrol, beliau tersenyum dan berkata, "Sekarang saya bisa tidur nyenyak lagi, Dok. Gak ada lagi kaki kebas di tengah malam." Itulah keajaiban kurkumin. Ia bekerja seperti pemadam kebakaran di dalam tubuh, memadamkan api peradangan yang mengganggu syaraf dan otot. Namun, agar efeknya maksimal, kunyit sebaiknya dikonsumsi bersama lada hitam atau minyak kelapa. Mengapa? Karena piperin dalam lada hitam dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000 kali lipat. Cara paling praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah adalah mencampurkan 1 sendok teh bubuk kunyit, sejumput lada hitam, dan sedikit madu murni ke dalam segelas air hangat. Minumlah setiap malam sebelum tidur. Ramuan sederhana ini bukan hanya membantu mengurangi kesemutan dan melancarkan aliran darah ke ujung syaraf, tapi juga membuat tidur lebih nyenyak, otot lebih rileks, dan sendi terasa lentur saat bangun pagi. Sederhana, alami dan murah, namun efek penyembuhannya luar biasa bila dilakukan dengan konsisten. Nah, sekarang setelah Anda tahu 6 makanan ajaib untuk mengatasi kesemutan dan memperkuat saraf, pertanyaannya adalah bagaimana cara menggabungkannya agar hasilnya benar-benar terasa dan tidak membosankan. Banyak orang semangat di awal, tapi berhenti setelah seminggu karena merasa repot atau bosan. Padahal, kunci keberhasilan bukan pada seberapa banyak makanan sehat yang Anda tahu, tapi seberapa konsisten Anda menjalaninya. Tubuh tidak butuh hal rumit. Yang dibutuhkan hanyalah keteraturan sederhana yang dilakukan dengan niat dan kesabaran. Saya sering bilang kepada pasien, makanan sehat itu seperti tabungan kesehatan. Sedikit tapi rutin akan menumpuk jadi hasil besar, tapi kalau banyak sekaligus lalu berhenti, manfaatnya cepat hilang. Untuk memudahkan, saya buat pola rotasi sederhana. Hari Senin,
Rabu dan Jumat fokuslah pada bayam, ikan kembung, dan kunyit. Bayam memperkuat jaringan saraf, ikan kembung melancarkan aliran darah, dan kunyit meredakan peradangan. Contoh menu sederhananya, pagi tumis bayam dan telur rebus, siang ikan kembung bakar, malam segelas jamu kunyit asam hangat. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu beralih ke tempe, pisang, dan kacang hijau. Tempe memberi vitamin B kompleks, pisang menyediakan kalium untuk saraf dan otot, sementara kacang hijau menambah magnesium agar tubuh rileks dan bertenaga. Sarapan tempe goreng tipis, camilan pisang rebus, lalu bubur kacang hijau hangat di sore hari. Hari Minggu, bebas, Anda bisa pilih kombinasi dari 6 bahan tadi, atau buat smoothie sehat campuran bayam segar, pisang, sedikit bubuk kunyit, dan air kelapa muda. Rasanya segar dan alami, tanpa gula tambahan. Dengan pola sederhana ini, Anda akan mendapat semua nutrisi penting, vitamin B kompleks, omega 3, zat besi, magnesium, dan kurkumin, tanpa harus makan hal yang sama setiap hari. Prinsipnya, bukan makan banyak, tapi makan teratur dan seimbang. Namun, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda, terutama di usia lanjut. Bagi yang mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin atau clopidogrel, sebaiknya batasi kunyit maksimal 1-2 sendok teh per hari dan konsultasikan ke dokter karena kunyit bisa memperkuat efek pengencer darah. Penderita diabetes juga perlu mengontrol porsi pisang. Cukup 2 buah kecil per hari, pilih pisang rebus atau kukus, bukan goreng. Dan, bagi yang memiliki asam lambung tinggi, jangan minum kunyit saat perut kosong. Campur dengan madu atau sedikit minyak kelapa agar lebih lembut di lambung. Intinya, keenam makanan ini aman dan menyehatkan bila dikonsumsi dengan bijak dan konsisten. Dengarkan tubuh Anda, kalau merasa tidak nyaman, berhenti sejenak dan perhatikan reaksinya. Ingat, bukan seberapa banyak yang Anda makan, tapi seberapa benar cara Anda menjaganya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menutup dengan satu pesan penting. Tidak ada kata terlambat untuk sehat. Tubuh manusia itu luar biasa, ibarat mobil klasik Jerman. Mungkin tua, tapi kalau dirawat dengan oli dan bahan bakar yang tepat, tetap bisa melaju jauh tanpa mogok. Jangan menyerah hanya karena usia. Selama Anda masih bisa tersenyum, masih bisa makan, tubuh Anda masih mau berjuang. Yang dibutuhkan hanya kemauan dan konsistensi. Mulailah hari ini dari langkah kecil. 1 piring sehat, 1 kebiasaan baik. Dan lihat bagaimana tubuh Anda perlahan kembali kuat, ringan, dan penuh semangat untuk hidup. Sahabat Mugiwaras, itulah 6 makanan ajaib yang sudah membantu begitu banyak orang kembali menikmati hidup tanpa kesemutan, tanpa kaki lemah, tanpa takut jatuh saat berjalan. Coba Anda buka dapur sekarang. Ada bayam, ada tempe, ada pisang. Mulailah dari yang ada. Tidak perlu menunggu semuanya lengkap, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil hari ini. Saya menentang Anda. Mulai 30 hari ke depan, pilih 3 dari 6 makanan ini dan konsumsi rutin. Catat perubahannya. 2 minggu lagi, rasakan kaki mulai ringan. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih segar. Kalau Anda sudah merasakannya, bagikan cerita Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa jadi inspirasi bagi ribuan lansia lain di Indonesia yang masih ragu memulai. Dan jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, klik tombol like, subscribe, dan share ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman seusia Anda. Tulis juga di komentar, makanan mana yang paling mudah Anda dapatkan di daerah Anda. Saya ingin tahu, apakah di Aceh, Jawa, Sulawesi, atau Papua, semua punya bahan-bahan ajaib ini. Kita ini adalah komunitas lansia sehat bahagia, tempat di mana kita saling mendukung,
saling menyemangati, dan saling belajar untuk hidup lebih berkualitas di usia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan terus semangat menjaga tubuh yang telah menemani Anda puluhan tahun ini.